Hai semuanya, welcome to my channel. Ya, di video kali ini aku akan update nih seputar miom aku ya, seputar operasi miom dan polip aku. Ini miom part 2-nya. Maaf ya, aku baru sempet sekarang untuk sharing-sharingnya. Ini untuk miom part 2-nya itu kan kalian ingat ya, terakhir aku operasi itu kan akhir Oktober. Awal Desember aku disuruh untuk terapi hormon sama dokter selama 3 bulan. Desember, Januari, dan Februari. Dan awal Maret aku kontrol lagi ke dokter. Aku balik lagi tuh guys ke rumah sakit persahabatan ya. Tapi tunggu, untuk terapi hormonnya itu aku pakainya obat Primolut N. Ya, aku dikasih untuk 3 bulan langsung, itu langsung aku tebus. Dan kalau untuk obat Primolut ini itu nggak di cover BPJS ya guys ya. Jadi aku bayar sendiri, itu lebih kurang, itu sekitar hampir 500 ya. Aku beli tuh ada sekitar 50-an tablet begitu. Sekitar 400-an ribu, 500-an itu aku bayar sendiri. Dan itu kan nyarinya rada susah ya kalau Primolut, apalagi kalau kita belinya dalam jumlah banyak. Itu aku belinya akhirnya dapetnya di apotek Kimia Farma. Dan obat Primolut itu obat yang nggak dijual bebas ya guys ya. Obat itu harus banget dengan resep dokter. Makanya itu aku juga rada kesulitan kalau misalnya aku belinya satu persatu, kan resep dokter aku gimana dong? Aku nggak dapet. Akhirnya aku beli di Kimia Farma, alhamdulillah ada. Aku pesen sehari dan itu dapet ya sekitar 50-an tablet itu. Aku minum obat Primolutnya itu selama 14 hari. Jadi gini, 1 bulan itu 14 hari minum. Jadi 14 hari minum, 14 hari nggak minum. Sekali minum itu, 1 hari itu 2 kali 1. Jadi aku minum sehari 2 kali, pagi dan sore ya guys ya, 12 jam. Dan 14 hari minum, 14 hari nggak minum. Pas lagi 14 hari nggak minum itu baru aku keluar tuh menstruasinya, baru aku dapet. Dan di situ aku dapetnya alhamdulillahnya lancar ya guys ya. Aku jujur aku masih parno, masih trauma dengan pendarahan hebat tahun lalu itu kan. Jadi setiap dapat itu awal-awal tuh aku masih parno, aku masih oh my god nanti gimana nih, bakal pendarahan banget lagi, bakal keluar banyak lagi. Tapi alhamdulillah semenjak dioperasi dan habis itu terapi hormon selama 3 bulan itu sama sekali nggak ada keluhan sama sekali guys. Aku keluar darahnya itu normal. Jadi 5 hari, 5 sampai 7 hari. Biasanya kan aku 10 hari ya. 10 hari sampai bersih itu. Sekarang tuh 5 sampai 7 hari. Paling banyak itu di hari ketiga. Ketiga dan keempat itu banyak. Selebihnya normal. Keluar flek-flek, kecoklatan dan segala macam. Aku nggak ngerasa ada sakit, nggak ada keluhan sama sekali. Alhamdulillah banget. Juga bekas operasi aku juga aku nggak ngerasa sakit ya. Selama pas lagi terapi hormon itu sama sekali nggak ada rasa sakitnya. Alhamdulillah banget. Setelah selesai 3 bulan, jadi kan akhir Februari aku selesainya, awal Maret aku pergi lagi tuh ke rumah sakit persahabatan. Tapi sebelum itu, karena kan BPJS kan, jadinya harus pergi dulu ke fase 1 untuk minta surat rujukan lagi. Karena surat rujukan yang sebelumnya kan udah selesai, udah habis gitu loh masanya kan. Kalau surat rujukan juga cuma berlaku 3 bulan. Ingat ya guys ya, surat rujukan itu berlaku cuma 3 bulan. Nah terus akhirnya aku akhir Februari itu pergi ke fase 1 aku untuk minta surat rujukan. Aku kasih semua berkas aku, apalagi terutama berkas yang habis selesai dioperasi itu kan, ke dokter jaga di klinik. Dan habis itu dokter jaga di klinik langsung lihatnya oke nih nggak ada masalah, dan dia langsung rujuk ke rumah sakit tipe C, yaitu rumah sakit Hermina Mekarsari. Nah di rumah sakit Hermina Mekarsari aku kan dokternya dokter Fani, tapi saat itu beliau belum praktek, jadinya aku sama dokter Randy. Dan dicek lah ya, ditanyain kan kenapa, dilihat sama dia semuanya tuh riwayat penyakit aku di berkas, dilihat kan, wah itu berarti kamu operasi besar ya kemarin, kata dia kan. Iya dok gitu kan. Nah terus habis itu di USG sama dia perutnya, dan dilihat nggak kenapa-napa, nggak ada masalah. Terus langsung dikasih surat rujukan, aku ngurus langsung surat rujukannya di sama servis. Terus besoknya aku langsung pergi ke rumah sakit persahabatan. Nah di rumah sakit persahabatan itu kan seperti biasa lah ya, daftarnya di website, jangan lupa di website kita udah daftar semuanya. Terus ya udah tinggal datang aja. Sekarang kan langsung scan barcode aja, atau nggak langsung ke kliniknya aja langsung. Dan yang penting kita itu ada barcode-nya guys ya. Kalau misalnya barcode-nya udah habis, nah kita mintain itu barcode-nya ke lobby depannya, itu kita mintain barcode-nya. Kalau misalnya kita ada barcode-nya, kita langsung aja ke klinik yang kita tuju. Jadi di poliklinik itu kita langsung kasih barcode kita, surat rujukan kita dan segala macem. Ya udah, langsung deh sambil nunggu dokternya, ngobrol-ngobrol sama pasien kan biasa lah ya, lama pasti dipanggilnya. Nah terus pas ketemu dokternya ditanya kan gimana keadaannya,
terapinya gimana gitu kan, ada keluhan nggak, ada sakit nggak, atau ada apalah katanya kan. Terus aku bilang kalau nggak sih, nggak ada sakit dok, alhamdulillah sih mensnya lancar. Aku ceritain tadi kan, mens aku lancar, pendarahannya tuh normal, nggak ada yang sampai banyak bleedingnya parah lagi. Itu aku bilang juga aku super takut kalau aku bakal keluar darah yang sebanyak itu lagi. Tanya lagi, bekas operasinya sakit nggak? Aku bilang nggak sakit. Dilihat juga sama dia tuh bekas operasinya, dan ya nggak ada luka sih, kalau dari yang di fisik nggak ada luka, dia bilang kan. Nggak kenapa-napa, nggak ada infeksi. Nah terus akhirnya karena kondisi aku normal dan baik-baik aja, dia langsung bilang untuk ya udah kamu langsung daftar untuk USG. Jadi aku langsung dikasih rujukan untuk USG guys. Dan aku langsung tuh pergi ke lantai atas untuk daftar USG-nya, dan seperti biasa USG-nya lama ya. Jadi aku dapet itu jadwal 2 minggu kemudian. Setelah itu 2 minggu kemudian aku datang lagi kan ke Rumah Sakit Persahabatan untuk USG. Nah USG itu seperti biasa lama banget ya aku nunggunya. Jadi aku datangnya, aku udah gak mau lagi datang pagi-pagi guys, aku capek. Jadi mendingan aku datang jam 9-an, jam 10. Jadi aku datang sekitar jam setengah 10. Dan dipanggilnya ya seperti biasa jam 12 gitu kan. Dan aku dipanggil, dicek, dokter yang USG-nya itu kan ngeliat kan, wah dia ngeliat juga riwayat aku, oh abis kena miom, abis operasi, terus dia lihat sama dia nggak kenapa-napa nih, bersih, dia bilang kan. Ya udah, akhirnya besoknya aku datang lagi ke Rumah Sakit Persahabatan untuk ngambil hasilnya, sekaligus ke dokter medisnya lagi untuk kasih hasilnya. Jadi dibacain hasilnya. Besoknya kan aku udah datang jam 9-an, aku datang. Terus dipanggil seperti biasa jam 12 lagi. Di situ sebelum aku ke dokter, aku ke poliklinik kan, daftar segala macam, aku langsung ngambil hasilnya guys. Ini hasilnya. Aku ngambil hasil USG-nya. Dan udah deh, tinggal nunggu ya. Terus pas lagi nunggu itu ya seru sih, kita ngobrol-ngobrol sama pasien lain segala macam. Oh ya di situ tuh aku baru dapet apa ya, jujur surprise a little bit shock, karena ada kemarin tuh pasien umurnya masih muda, di bawah aku, masih umur 30 awal gitu kan, 30 awal, dan dia tuh kena kanker serviks guys. Dan itu kata dia tuh nggak ada gejala sama sekali, cuman saat pas lagi berhubungan dengan suaminya itu rada sakit kata dia. Tapi gejala lainnya tuh nggak ada. Aku sampai bingung, kita semua tuh pasien-pasien lain bingung loh, kok nggak ada gejala tapi tiba-tiba serviks, itu kan penyakit berbahaya, kita bilang kan. Iya, dia bilang. Tapi ya seperti itulah. Aku sampai nanya ke dokter kan, itu serviks kenapa tuh dok, gimana caranya gitu kan. Terus kata dokter, karena bisa jadi karena kalau misalnya bukan karena suka apa namanya, suka berganti-ganti pasangan, mungkin itu karena rada kurang bersih dalam menjaga area kewanitaannya. Kayak misalnya suka waxing, terus nyukur pakai cukuran ketek atau pakai cukuran tuh tapi nggak bersih. Terus ya ini guys, aku juga sedikit shocknya, bisa juga dari jarang ganti softex. Jadi pas softex itu udah gatel-gatel, kan softex itu harus 6 jam ya guys, 6 jam tuh harus diganti. Nah emang sih kadang kita kan kalau pas lagi dapat banyak, kita emang pasti sering ganti ya. Tapi pas udah tinggal dikit, kita kan pasti rada-rada males kan. Kalau aku sih rada males. Nah ini aku sedikit shock di sini. Jadinya kata dokternya harusnya kan 6 jam. 6 jam langsung ganti. Nah kalau sampai itu gatel, kalian kan pasti ya nggak sengaja kegaruk lah segala macam. Takutnya pas lagi ngegaruk gitu ada luka. Dan pas lagi kayak gitu kan keadaannya itu lembab, kotor. Apalagi kalau masih ada darah kotornya ya, darah mensnya. Nah itu bahaya banget kalau sampai masuk ke dalam vagina kita. Nah itu salah satu yang bisa bikin jadi kanker cervix juga. Nah makanya guys, kita harus aware banget sama kebersihan ini kita loh. Kalau enggak, aduh serem banget gitu loh. Dan ini ya guys, ini hasil USG aku. Kayak gini, kata dokter sih udah bersih. Nanti aku akan insert deh supaya lebih jelas. Dia lihat kan semuanya udah bersih, nggak ada masalah segala macem. Dia juga notice kalau aku kurusan kan. Karena kan waktu pas terakhir aku kontrol, aku kan bilang kalau aku mau diet. Dan udah dibolehin kan sama dia. Dan awal Februari aku mulai diet. Awal Februari mulai diet. Dan waktu pas kemarin datang itu kan awal Maret ya. Aku udah kelihatan mengurus kata dia. Alhamdulillah. Dan dia tetap ya suruh aku untuk jaga berat badan. Gak boleh sampai gemuk lagi. Terus juga makanan dijaga. Karena aku penderita miom. Aku gak boleh makan yang kacang-kacangan guys. Jadi kacang-kacangan itu ya bukannya nggak boleh sih, boleh sesekali, tapi
jangan sering-sering karena takutnya nanti hormon progesteron apa testosteron aku lupa itu takutnya naik lagi. Pokoknya yang dihasilkan dari kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang mete segala macam itu hormon itu takutnya balik lagi bikin miom aku jadi muncul lagi katanya gitu. Jadi aku disaranin untuk nggak makan itu, nggak boleh makan kacang-kacangan dan juga jaga berat badan. Udah sih itu aja. Jadi alhamdulillah banget nggak ada masalah sama sekali ya untuk miom aku ini. Alhamdulillah aku nggak ada masalah dan semoga sih sampai ke depannya juga nggak bermasalah lagi ya guys ya. Karena jujur aku tuh trauma banget sampai pendarahan hebat gitu. Aku trauma banget. Oh iya, ini dia nih masalah diet. Jadi aku baru sadar di sini kenapa aku sampai pendarahan. Jadi miom aku itu kambuh gitu loh. Kan kemarin emang tahun lalu itu kan aku sempat gemuk ya, tahun 2022 aku sempat gemuk banget. Terus aku diet. Dietnya ya ngasal ya, nggak diet pakai di bawah pengawasan dokter gizi dan ya diet ngasal lah. Aku menyangka aku makan tuh cuma sayur-sayuran, tahu, tempe, itu aku bisa kurus dan itu makanan sehat. Iya sih, itu makanan sehat benar. Tapi kalau badan kamu tuh normal, ya itu sehat. Tapi kalau badan kamu nggak normal tuh nggak sehat. Jadi kalau gini loh, aku cuma mau kasih tahu aja untuk cewek terutama yang mau diet. Misalnya kamu kegemukan, ini ya, untuk cewek yang gemuk badannya atau yang nggak gemuk badannya, kalau misalnya perut kamu buncit, perut bagian bawah kamu itu buncit, itu kamu aware ya guys ya, karena takutnya itu ada miom, kista, polip atau penebalan dinding rahim yang tumbuh di situ. Nah, kalau misalnya kalian merasa kok bagian bawah gendut ya, buncit ya, kayak ada apanya gitu, kalian langsung periksa ke dokter kandungan, minta di USG. USG dari perut atau enggak USG dari bawah. Kalau yang udah merit, kalian bisa USG vagina, atau kalau yang belum merit, kalian bisa USG anus. Nah, untuk yang belum merit nih, dokter Mades ngasih wanti-wanti banget ke aku, karena aku kan belum merit, dan dia bilang sebenarnya banyak pasien yang masih muda-muda, yang belum merit, bahkan yang masih remaja itu bermasalah, tapi karena dia takut ke dokter kandungan, jadinya apa sudah terlambat lah ya, baru akhirnya mereka pergi ke dokter, tapi itu pas sudah terlambat. Jadi kalau bisa memang kata dokter tuh jangan sampai pas sudah terlambat, harus cepet ditanganinya. Itu semua bisa kok, insya Allah bisa ditangani, bisa disembuhkan, jadi nggak usah takut. Nah, kalau misalnya yang muda-muda ini, kalian pasti takut kan, parno kan, nanti ke dokter kandungan diperiksa bawahnya, aduh gimana dong kan belum merit, aduh ngeri dong gitu kan. Jadi kalau USG anus itu lewat anus kok, dan itu rasanya ternyata nggak sakit guys. Ya awalnya cuma ngerasa gimana ya, kitanya tuh kayak ngerasa nggak nyaman doang, bukan sakit ya, nggak nyaman aja, tapi udah relax saja dan ya nggak sakit. Dan itu jadi kelihatan ya penyakit kita tuh bagaimana. Jadi kalau untuk yang belum merit, aku saranin banget kalau misalnya kalian memang perlu ke dokter kandungan, kalian gak usah takut. Karena kalian akan jagain juga kok sama dokternya. Dan terus untuk yang kalian ngerasa kan perutnya buncit, takutnya ada penyakitnya, dan nafsu makan kalian. Kalau kalian ngerasa nafsu makan kalian itu terlalu barbar, jadi kayaknya kesannya lapar-lapar mulu, rakus gitu ya, mungkin ada ketidakseimbangan hormon, makanya kalian jadi rakus. Karena itu aku alamin ya, waktu tahun 2022 itu, aku tuh makan-makan mulu. Emang sih abis COVID, kita tuh jadi makan-makan terus kan, jadi menggemuk gara-gara COVID. Tapi, ya itu, aku tuh makannya kayak nggak terkendali gitu. Jadi kayak lapar mulu gitu kan. Aku sampai yang bingung kok laparan mulu gitu kan. Nah ini sekarang aku baru sadar setelah habis operasi. Aku nafsu makannya normal gitu loh. Nggak yang lapar, iya kalau misalnya lapar ya lapar gitu. Tapi nggak yang kayak pengen makan mulu, ngunyah mulu gitu loh. Jadi ya aku ngerasa, oh iya nih, berarti emang kadar hormonnya nggak stabil, nggak balance, jadinya bikin mungkin itu ada salah satu penyakitnya. Dan karena gemuk ya, lemak ini itu nyembunyiin penyakit guys kalau lemak. Makanya aku baru tahu sekarang kalau ada orang-orang yang bilang kan gemuk itu nyimpan penyakit, nggak bagus gemuk gitu kan. Sampai dibully lah tuh orang-orang gemuk supaya pada kurusin badan. Berkaca dari kasus aku ya ada benernya juga sih. Karena aku nggak tahu kalau aku punya penyakit setelah pas sudah parah pendarahan hebat itu gitu kan. Karena selama ini aku nyangkanya I'm fine, aku baik-baik aja. Tapi ternyata enggak gitu loh. Aku nyimpan penyakit yang penyakitnya itu ketutupan gitu loh sama lemak aku. Aku nggak tahu, kalau aku sangka buncit itu ya buncitnya karena lemaknya kebanyakan, tapi ternyata is not. Lemaknya ada, tapi dia nyembunyiin penyakit aku, jadi aku nggak ngerasain itu, nggak ngerasain benjolannya segala macem. Jadi ya
emang bahaya guys kalau gemuk. Jadi jangan sampai overweight ya. Jadi overweight itu nggak boleh, underweight juga nggak boleh, itu kata dokter. Jadi emang harus normal sesuai dengan BMI umur kita. Jadi jangan sampai kamu gemuk, jangan sampai kamu kurus. Jadi nggak boleh kegemukan, nggak boleh kekurusan. Dan ya itu aja sih kayaknya ya. Aku sih berharap untuk yang orang-orang yang sedang sakit juga kayak aku kemarin, sakit myom atau polip atau mungkin kista atau mungkin penebalan dinding rahim. Oh ya, penebalan dinding rahim nih. Ini kakak aku yang kedua itu juga kena ya, tapi penebalan dinding rahim. Dia juga sama ya, kasusnya gemuk juga gitu loh. Dan ini fun fact ya, bukan fun fact. Ini aku a little bit surprise gitu loh, karena aku nggak tahu sih gitu kan. Awalnya aku nggak tahu dan kakak aku juga nggak tahu. Kakak aku itu kan lahirannya sesar ya, waktu dulu ya, tahun 2008 itu dia lahirannya sesar. Nah, itu nggak dikasih tahu sama dokter kalau orang yang sesar, terutama nih ya, orang yang sesar umurnya pas mau mendekati 40, itu wajib di USG vaginanya. Karena takutnya ada penebalan dinding rahim. Apalagi kalau gemuk. Itu aku taunya dibilanginnya itu sama dokter yang di Hermina guys. Jadi kan yang di sebelah aku itu pasiennya itu lagi hamil tapi keguguran. Dia berapa kali dia hamil tuh sering. Dia kepengen punya anak cowok. Dan anaknya cewek mulu, jadi berapa kali hamil, disesar juga, tapi keguguran yang terakhir, dia harus dikuret tuh. Dan dia nangis-nangis kan nggak mau kan. Nah, terus dibilangin lah, ini soalnya dinding rahim kamu tebel banget, makanya janinnya nggak selamat gitu loh. Dan di situ baru dibilang sama dokter, kamu kan waktu awal-awal itu kan sesar, harusnya pas udah mendekati umur 40, umur 35, dia bilang kan, itu harus kamu USG gitu loh, USG vagina untuk ngelihat kondisi rahim kamu gimana, apakah ada penebalan dinding rahim apa enggak. Dari situ kan aku dengar, aku langsung, oh gitu ya dok ya, pantesan kakak aku udah mendekati umur 40 dan dia juga lahirannya waktu itu sesar tahun 2008. Terus kata dokter, oh iya kalau sesar memang harus sering dicek supaya nggak terjadi penebalan dinding rahim. Takutnya terjadi penebalan dinding rahim dan terjadi pendarahan daripada kenapa-napa dikuret. Itu gimana kakaknya dikuret atau enggak? Oh enggak dok, kata dokter disuruh untuk terapi hormon dulu sama suruh diet. Dan akhirnya kakakku diet dan terapi hormon dan diet dan akhirnya alhamdulillah berhasil, dia nggak pendarahan lagi guys. Jadi ya nggak semua harus dioperasi iya. Jadi pasti ada terapinya dulu dan pasti disuruh untuk kurusin badan deh, yakin aku, karena itu semua berhubungan sama hormon guys. Jadi ya kalian gak usah takut, mau itu kalian disuruh terapi hormon lewat obat, lewat oral atau lewat suntikan, kalian gak usah takut. Cuman memang kalau untuk BPJS, untuk obat-obat hormon itu nggak dibayar guys. Jadi ya lumayan juga sih ya. lumayan juga jatuhnya. Jadi ya itulah, kita sebagai cewek wajib banget jaga area kewanitaan kita, jangan sampai sakit, dan juga jaga berat badan kita, jangan sampai gemuk, karena gemuk itu memang nyimpen penyakit guys. Jadi ya segitu aja sharing aku tentang operasi myom dan polip part 2 ini. Ya nggak banyak cerita sih ya. Soalnya alhamdulillah aku nggak kenapa-napa gitu kan. Aku cuma bisa ceritain yang soal ada yang pasien lain yang kena kanker serviks di usia yang dini, umur 30. Dan itu sih mungkin nanti kedepannya aku akan, kakak kan channelnya suka nge-review softtek. Mungkin nanti aku akan review softtek. Karena aku kayaknya bakal coba semua softtek sih. Karena aku takut ya, kadang tuh softtek yang aku pakai sekarang itu kadang suka gatel gitu loh. Takutnya emang aku nggak cocok sama softtek itu. Jadi aku mau coba cari yang benar-benar cocok di aku. Dulu tuh aku cocoknya sama softtek yang Hello Kitty guys. Yang gambarnya Hello Kitty itu cocok banget. Itu aku nggak pernah ngerasa gatel-gatel. Tapi aku bingung sekarang tuh nggak ada gitu yang jual. Nggak salah Superindo, tapi sekarang aku nggak ketemu lagi. Ada Cinnamoroll, tapi little bit different lah ya. Tapi nanti aku akan coba cari tahu. Kalau misalnya sempat, maaf ya, kalau misalnya nggak sempat nih, soalnya kadang suka sibuk. Kalau misalnya sempat, insya Allah aku akan review softtek-softeknya itu, dan juga pokoknya yang berhubungan dengan hal kewanitaan ya. Soalnya kalau bukan kita sesama wanita yang jaga, siapa lagi? Segitu dulu video dari aku. See you on the next video. Bye-bye!